Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Kabar baik ya. Pastinya kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Yesus datang untuk melayani. Firman Tuhannya dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Anak-anak silakan membuka Alkitabnya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan mencari tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang melayani dan mengasihi orang lain. Kita akan mencari tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang mengikuti teladannya. Nah, di sini gambarnya Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid. Tuhan Yesus sangat menyayangi semua muridnya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Yerusalem. Mereka semua kumpul di ruang atas sebuah rumah perjamuan terakhir bersama-sama. Saat itu adalah Paskah, yaitu waktu di mana orang Yahudi mengingat bagaimana Tuhan melindungi mereka pada masa lalu, di mana mereka diselamatkan dari kematian dan perbudakan di Mesir. Yesus mengetahui bahwa waktu di mana dia akan mati di kayu salib untuk dosa-dosa umatnya sudah dekat. Yesus akan kembali kepada Bapanya di sorga. Dan ini adalah gambar bagaimana Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berkumpul untuk makan bersama-sama. Karena Yesus adalah Tuhan, maka semua muridnya melayani Tuhan. Semua muridnya sedang sibuk melayani untuk mempersiapkan makan bersama gurunya. Tetapi Tuhan Yesus pergi meninggalkan meja perjamuan. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri dan melepaskan jubahnya. Murid-muridnya terkejut dan heran apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil sehelai kain dan diikatkan pada pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya satu demi satu. Semua muridnya merasa heran. Kenapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki mereka? Yesus kan Tuhan, bukan pelayan. Dia adalah guru dan raja kita. Mengapa dia melakukan tugas seorang pelayan? Seharusnya murid-muridlah yang membasuh kaki gurunya. Tetapi justru Tuhan Yesus sendiri yang membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi ketika giliran Petrus berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Tetapi Petrus tidak ingin membiarkan Yesus membasuh kakinya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Petrus, jika aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Tuhan Yesus ingin Petrus menerima pelayanan kasih-Nya. Yesus ingin supaya Petrus percaya dan menaatinya. Mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Petrus sangat gembira dan berkata, "Tuhan, kalau begitu, tangan dan kepalaku juga, bukan hanya kakiku yang dibasuh." Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus sudah bersih, hanya kakinya saja yang perlu dibersihkan. Setelah selesai membasuh semua kaki muridnya,
Lalu Tuhan Yesus kembali ke tempat duduk. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa membasuh kaki bukanlah tugas yang rendah bagi anak Allah. Dan untuk menjadi serupa dengan Yesus, maka murid-muridnya juga harus mengasihi dan melayani satu sama yang lain. Nah, ini adalah contoh di mana Tuhan Yesus sudah memberikan kepada semua muridnya untuk saling membasuh kaki. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Guru dan Tuhan. Maksudnya adalah para murid harus saling melayani agar hidup mereka bahagia. Nah, anak-anak semua, kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Guru, tetapi Dia mau merendahkan hati untuk melayani murid-muridnya, yaitu dengan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, anak-anak semua, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara kita untuk bisa melayani. Nah, ada begitu banyak cara kita bisa pergunakan untuk kita melayani. Di sini kalian bisa melihat gambarnya, yaitu dua orang anak kecil. Mereka bisa membantu seorang kakek untuk menyeberangi jalan. Juga ada seorang anak laki-laki yang membantu temannya yang jatuh dari sepeda. Bahkan juga ada seorang anak yang membantu orang tuanya memasak. Ada yang membantu membersihkan rumah, ada yang menyapu, ada yang melap kaca, ada yang ngepel, ada yang membersihkan halaman, dan juga ada yang membantu menjemur pakaian. Anak-anak, Lose percaya bahwa kalian juga di rumah bisa ya melakukan hal ini, yaitu membantu orang tua di rumah. Tidak usah yang berat-berat dulu. Kalian bisa membantu ibu mungkin menyapu rumah, atau bisa melap kaca, atau membantu adik belajar, membantu menemani adik bermain. Jadi ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk kita melayani. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kita cara bagaimana melayani. Dan setiap orang yang melayani pasti hidupnya bahagia. Nah, ketika kita melayani, tidak hanya kita melayani di dalam rumah, tetapi kita juga melayani di luar rumah. Kita membantu orang lain, mungkin ada orang berkesusahan, ada yang membutuhkan bantuan, kita juga bisa memberikan pertolongan. Nah, inilah cara-cara bagaimana Tuhan Yesus akan memberkati kita jika kita mau melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Ya, anak-anak semua, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Lause berharap kalian bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Bisa dilakukan di rumah ataupun juga di mana kita berada. Kita bisa membantu orang tua di rumah, kita bisa melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Nah, itu adalah contoh seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Anak-anak boleh menutup mata dan melipat tangannya. Lose akan pimpin dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami diajarkan melalui firman Tuhan bagaimana cara kami mengasihi sesama kami dengan cara melayani. Tuhan Yesus, pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu. Dari kami kecil hingga kami besar nanti. Kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikian firman Tuhan. Tetap semangat,
belajar firman Tuhan, tetap semangat mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya, salam sehat semua, Tuhan Yesus memberkati kita.